Halo semuanya, selamat datang di video ini. Saya Christopher Sujantono Yulianto dari Prodi Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan, di mana kita akan membahas tentang kepemimpinan. Mengapa itu penting? Jenis-jenis kepemimpinan, yaitu ada karakteristik pemimpin yang sukses hingga tantangan yang dihadapi dalam kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Yaitu kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan membimbing individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin bukan hanya mereka yang memiliki jabatan tinggi, tetapi siapa saja yang mampu memberikan dampak positif. Bahkan kita semua bisa menjadi pemimpin dalam berbagai aspek kehidupan. Ada banyak teori kepemimpinan yang telah dikembangkan oleh para ahli. Misalnya ada teori sifat. Teori sifat yaitu menganggap kepemimpinan berasal dari karakter bawaan seseorang. Yang berikutnya ada teori perilaku, yaitu teori yang menyatakan bahwa kepemimpinan dapat dipelajari melalui pola perilaku tertentu. Yang selanjutnya ada teori kontingensi atau teori yang menjelaskan bahwa kepemimpinan efektif bergantung pada situasi tertentu. Singkatnya, pemimpin yang baik bukan hanya mereka yang memiliki kekuasaan, tetapi mereka yang bisa menginspirasi, mendukung, dan membawa perubahan positif. Bahasan yang selanjutnya yaitu macam-macam gaya kepemimpinan. Dalam dunia kepemimpinan ada beberapa gaya kepemimpinan utama yang sering digunakan. Yang pertama yaitu ada kepemimpinan otoriter, yaitu kepemimpinan yang mengambil semua keputusan sendiri tanpa banyak melibatkan tim. Itu cocok untuk kepemimpinan yang dalam situasi membutuhkan ketegasan seperti dalam militer atau perusahaan dengan hierarki ketat. Yang kedua ada kepemimpinan demokratis, yaitu pemimpin yang melibatkan tim dalam pengambilan keputusan. Itu cocok untuk kepemimpinan dengan model organisasi yang mengutamakan kreativitas dan kerjasama. Yang ketiga ada kepemimpinan laissez-faire. Pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada tim untuk bekerja sendiri. Kepemimpinan itu cocok untuk kelompok profesional yang mandiri dan berpengalaman. Yang keempat ada kepemimpinan transformasional, yaitu pemimpin menginspirasi dan memotivasi tim untuk mencapai perubahan besar. Contohnya adalah tokoh seperti Elon Musk atau Nelson Mandela. Yang kelima ada kepemimpinan servan atau melayani. Pemimpin mendahulukan kepentingan tim dan membantu mereka berkembang. Contohnya adalah Mahatma Gandhi yang mengutamakan kepentingan rakyatnya daripada dirinya sendiri. Yang berikutnya membahas tentang karakteristik pemimpin yang baik. Apa saja sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin yang baik? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada integritas, yaitu pemimpin harus jujur, dapat dipercaya, dan memiliki prinsip moral yang kuat. Yang kedua ada empati, yaitu memahami dan menghargai perasaan serta pendapat orang lain. Yang ketiga ada komunikasi yang baik, yaitu pemimpin harus mampu menyampaikan visi dan instruksi dengan jelas. Yang keempat ada keberanian, yaitu berani mengambil keputusan sulit demi kebaikan bersama. Yang kelima ada visioner,
mampu melihat ke depan dan membawa tim menuju tujuan besar. Yang ketiga ada motivator, dapat menginspirasi dan memotivasi tim agar bekerja dengan semangat tinggi. Seorang pemimpin sejati tidak hanya sekedar memimpin, tetapi juga menjadi panutan bagi timnya. Yang selanjutnya ada tantangan dalam kepemimpinan. Menjadi pemimpin bukanlah hal yang mudah. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti menghadapi konflik. Tidak semua orang memiliki pendapat yang sama. Pemimpin harus bisa menjadi penengah dan menemukan solusi terbaik. Tugas selanjutnya ada mengambil keputusan sulit, yaitu tidak semua keputusan akan disukai oleh semua orang, tetapi pemimpin harus tetap tegas dan objektif. Ketiga ada menyesuaikan gaya kepemimpinan, yaitu situasi yang berbeda membutuhkan pendekatan yang berbeda. Seorang pemimpin harus fleksibel dalam cara mereka memimpin. Dan selanjutnya yaitu membangun kepercayaan. Itu tanpa kepercayaan dari tim, seorang pemimpin tidak akan efektif. Tapi jangan khawatir, tantangan ini bisa diatasi dengan pengalaman, pembelajaran, dan refleksi diri yang terus-menerus. Kepemimpinan bukan tentang kekuasaan, tetapi tentang pengaruh dan tanggung jawab. Kita semua bisa menjadi pemimpin, baik dalam skala kecil maupun besar. Yang terpenting adalah bagaimana kita membawa perubahan positif dalam lingkungan kita. Karena pada akhirnya kepemimpinan adalah tentang menginspirasi, bukan hanya mengatur. Di sini saya akan membawakan satu contoh kepemimpinan dari presiden kita yang pertama, yaitu Presiden Soekarno. Presiden Soekarno adalah sosok pemimpin karismatik, visioner, dan revolusioner yang mampu menginspirasi, menyatukan, dan membawa perubahan besar bagi Indonesia. Gaya kepemimpinan Soekarno banyak dipelajari karena mampu membakar semangat rakyat dan membawa Indonesia ke panggung dunia. Berikut beberapa contoh dan penjelasan kepemimpinan yang mirip dengan gaya Soekarno. Yang pertama adalah pemimpin yang memiliki karisma dan mampu menginspirasi. Pemimpin yang mirip Soekarno adalah mereka yang tidak hanya menguasai strategi pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan emosi dan semangat rakyatnya. Soekarno menggunakan pidato untuk menyatukan dan membangkitkan nasionalisme, sama seperti Obama yang menggunakan retorika untuk menyampaikan pesan perubahan. Yang kedua adalah pemimpin yang mengutamakan nasionalisme dan persatuan. Soekarno selalu menekankan bahwa Indonesia harus menjadi bangsa yang kuat dan tidak mudah diintervensi oleh negara asing. Ia melawan imperialisme dan kolonialisme, sebagaimana Putin memperjuangkan kedaulatan Rusia di panggung dunia. Yang ketiga yaitu pemimpin visioner yang berani melawan tantangan. Soekarno tidak hanya berpikir untuk saat ini, tetapi juga masa depan Indonesia. Seperti saat ia memperjuangkan Konferensi Asia Afrika atau KAA untuk menyatukan negara-negara berkembang. Elon Musk juga memiliki pemikiran besar seperti eksplorasi luar angkasa dan energi terbarukan. Keduanya adalah pemimpin yang pandangan jauh ke depan. Yang keempat yaitu pemimpin yang dekat dengan rakyat. Seorang pemimpin sejati tidak hanya berada di balik meja dan mengambil keputusan dari atas, tetapi juga turun ke masyarakat, mendengar suara rakyat, dan memberikan solusi langsung. Soekarno sering berbicara dengan rakyat
di berbagai tempat, sama seperti Jokowi yang sering melakukan belusukan ke daerah-daerah. Yang terakhir yaitu pemimpin yang mengutamakan gotong royong dan keadilan sosial. Soekarno percaya bahwa Indonesia akan kuat jika masyarakatnya bekerja sama tanpa diskriminasi. Mandela juga berjuang melawan apartheid, memastikan bahwa rakyatnya bersatu tanpa memandang ras atau status sosial. Itu yang dapat saya sampaikan tentang kepemimpinan. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja dari saya. Cukup sekian, terima kasih, bye bye. Kira bakal dipencet tuh.